Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan dengan Wahyu pasal 6. Ini bicara tentang keenam matrai, ya, yang di dalamnya nanti diperlihatkan ada 6 matrai, 1-4 itu adalah diwakilkan dengan 4 penunggang kuda. Saya memakai background ini supaya kita bisa mengingat itu, ya, warna kudanya putih, merah, hitam, dan kuning hijau atau pucat di situ. Nah, ini semua adalah yang akan terjadi pada akhir zaman. Saudara, kalau bicara tentang akhir zaman, ya, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah pernah mengkhotbahkan akhir zaman ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kitab Injil. Salah satunya yang cukup jelas adalah di Injil Matius pasal 24-25 itu tentang khotbah akhir zaman. Nah, kalau kita perhatikan di situ, saudara, kita akan melihat ada hal yang cukup memberi gambaran kepada kita, ya, tanda akhir zaman di Matius dan Wahyu. So, kalau lihat Matius 24 ayat 3-14 dan diperbandingkan dengan Wahyu 6 ayat 1-17 tadi, maka kita lihat ada kemiripan, saudara, di situ. Ya, ada bicara, sudah bisa buka kalau sudah punya Alkitab, ya, ada bicara tentang Mesias palsu atau antikris. Nah, nanti kuda putih ini siapa gitu, ya? Apakah Kristus atau antikristus? Kemudian di ayat 6-7 di Matius itu ada bicara perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kemudian juga kuda merah di situ nanti juga simbol daripada peperangan atau pedang pembunuhan di situ. Ya, kemudian di ayat 7 nanti sudah bisa lihat ada kelaparan, kemudian nanti kuda hitam ini juga adalah kesulitan ekonomi nanti. Kemudian ayat 9-10 ini siksaan, dibunuh, di bawahnya lagi adalah dibenci, ini nanti akan mirip dengan kuda hijau kuning ini yang maut dan kematian tragis. Kemudian juga nanti masih di ayat 9-10 itu dibenci, banyak yang murtad. Ini juga mereka di Wahyu itu bicara jiwa-jiwa yang dibunuh karena kesaksian dan firman, ya. Kemudian nanti di Matius yang itu di ayat 7b-nya ada gempa bumi, kemudian di Wahyu juga nanti ada gempa bumi. Meskipun saudara peristiwa ini antara Matius dan Wahyu ini tidak ada keterbalikan urutan, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini semua justru akan terjadi bersamaan. Jadi urutan ini tidak menjadi sesuatu yang mutlak, yang pasti terjadi berurutan, tapi justru ini bisa terjadi juga secara bersamaan katanya. Ya, jadi melalui ini yang ditulis, yang dikhotbahkan di Tuhan Yesus di Matius, nah nanti akan diperjelas dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu 7 ini, Wahyu 6 dengan 7 matrai ini, ya. Jadi matrai 1-4 itu nanti berisi jenis-jenis penderitaan, kesengsaraan yang sangat mungkin sekali lagi terjadi bersamaan. Misalnya perang, saudara. Kalau sudah bicara perang, ya bicara juga pembunuhan, bicara penyiksaan, bicara juga pasti ada kelaparan, sudah di situ, ya. Nah, sudah kita coba telusuri satu persatu dari keenam matrai ini. Di Wahyu pasal 6 ayat 1-2 saya bacakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh matrai. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, ya, dan kepadanya dikaruniakan mahkota, sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sudah matrai pertama ini ada banyak perdebatan soal penunggang kuda putih ini siapa, ya. Karena ini tidak terlalu spesifik diberikan penjelasan, ini interpretasinya itu beragam, bahkan ada 4 tafsiran untuk hal ini. Tetapi yang cukup menonjol adalah 2 di antara 4 itu, apakah penunggang kuda ini Kristus atau antikristus atau Mesias palsu. Nah, kalau kita lihat nanti di Wahyu pasal 19 itu muncul lagi ada penunggang kuda putih. Tapi di situ diberikan namanya jelas secara detail. Namanya adalah
yang setia dan benar. Dari mulutnya keluar pedang, ya, dan namanya juga firman Allah. Jadi di Wahyu 19 itu jelas ada namanya, dan itu Kristus di situ. Makanya banyak komentari juga setuju, ya, itu Kristus, dan dipersamakan dengan di Wahyu 6, kuda putih ini juga, yaitu Kristus. Nah, ini tafsiran materai pertama ini adalah Kristus. Saudara, bagi mereka yang menerima kuda putih di materai pertama ini adalah Kristus, ya, maka kita tidak bisa melihat ini sebagai malapetaka, karena dia membawa kemenangan, dikaruniakan mahkota dan memperoleh kemenangan. Ya, situasinya bukan masalah kesengsaraan, tapi masa kemenangan yang penuh damai dan tenang. Nah, ini sedikit memang kesulitannya di sini. Ini tidak cocok dengan gambaran tadi Matius 24 dalam khotbah Tuhan Yesus di situ. Ya, yang menyinggung ada Mesias palsu dan antikris gitu. Dan juga menjadi tidak satu paket dengan materai 2, 3, dan 4 yang sepenuhnya itu semua berisi malapetaka gitu. Nah, makanya juga ada komentari yang lain mengatakan seperti World Biblical Commentary itu mengelompokkan materai 1 sampai 4 itu sebagai satu kelompok, satu paket masa kesusahan besar yang bisa terjadi bersamaan. Nah, ini kesulitannya di sini. Ya, bagi mereka yang atau bagi kita yang percaya kuda putih ini adalah Kristus, maka ini terpisah dari materai 1 dan 2 dan 3 dan 4. Karena 2, 3, 4 itu bicara malapetaka, tapi materai pertama itu bicara kemenangan dan masa yang damai, saudara. Nah, itu tafsiran yang cukup banyak diterima. Nah, jika ada tafsiran yang lain yang mengatakan penunggang kuda putih ini sebagai antikristus, sebagai Mesias palsu. Mesias palsu, antikris memang salah satu musuh akhir zaman yang menaklukkan orang-orang dengan ajaran palsu. Ya, seperti yang marak dengan muncul di saat-saat ini. Banyak yang mengaku Kristus atau ajaran kebenaran, tapi sebenarnya palsu. Mereka sebetulnya mencoba mengaku sebagai Kristus, meniru Kristus, tapi sesungguhnya bukan. Makanya digambarkan seperti kuda putih. Ya, kuda putih juga mirip dengan Wahyu 19 tadi. Sama-sama kuda putih. Tapi ada perbedaannya. Di Wahyu 19 itu menggunakan pedang, tapi di Wahyu 6 ini menggunakan busur dia. Ya, busur. Jadi bukan pedang. Ya, dan diberi mahkota melambangkan kemenangan atau penaklukan dari antikristus, ya. Jadi sepertinya satu masa kemenangan antikris yang mendominasi, ya, banyak menyesatkan orang menjadi murtad begitu. Cuma memang ada kesulitan juga dalam tafsiran seperti ini, yaitu masa sih antikristus itu dikaruniakan mahkota sebagai pemenang begitu. Nah, saudara, dua macam tafsiran yang berseberangan ini memang menjadi perdebatan dan misteri. Apakah kuda putih itu Kristus yang membawa kemenangan atau antikristus yang menaklukkan dunia dengan caranya? Ya, nah, saudara mau percaya yang mana, ya, itu tidak mempengaruhi iman kita, saudara. Ya, biar semua ini nanti akan terungkap pada akhir zaman nanti, waktu kita bertemu dengan Kristus. Nah, saudara, untuk yang kedua, saudara, ya, kuda yang kedua atau materai yang kedua di ayat 3 sampai 4, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, penunggang kuda merah ini sudah jelas, sudah, ya, tidak terlalu banyak perdebatan. Itu simbol merah, itu simbol darah, diberikan pedang, artinya mendapat izin, ya, dari yang maha kuasa untuk mengambil damai dari bumi, ya, orang-orang yang tadinya harusnya saling mencintai, menolong, hidup damai sejahtera, tapi sekarang menjadi saling membunuh. Ya, dan inilah gambaran terjadinya peperangan di akhir zaman nanti, ya. Nah, sudah, kita lihat lagi materai yang ketiga di ayat 5 dan 6, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor
kuda hitam yang dengan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, penunggang ketiga ini melambangkan kelaparan dan kesulitan ekonomi karena dia memegang timbangan di situ, ya, untuk bisnis, gambaran itu. Nah, secupak itu seperti seliter, ya. Jadi dikatakan 1 liter gandum untuk upah 1 hari. Jadi orang yang bekerja 1 hari dari pagi sampai malam mendapat upah itu hanya cukup untuk memberi 1 liter gandum, saudara. Jadi kalau membeli jelai mendapat 3 liter. Ya. Jelai ini lebih kasar makanannya dan biasanya makanan untuk orang kaum yang miskin, saudara. Dengan upah sehari, saudara boleh pilih mau beli gandum 1 liter atau beli jelai 3 liter gitu. Ya, ini 1 liter cukup nggak kira-kira untuk makan 1 orang untuk 1 hari? Ya, bagaimana dengan kebutuhan yang lain, saudara? Kebutuhan lauk pauknya gitu ya, atau anggota keluarga yang lainnya, saudara. Nah, ini gambaran begitu langkahnya, begitu sulitnya orang mendapatkan makanan, ya. Termasuk juga dikatakan minyak dan anggur juga sebagai kebutuhan yang langka, ya. Ini juga makanan yang memang menjadi keseharian, ada minyak, ada anggur, tapi itu langka sehingga tidak boleh dirusak, gitu ya. Karena orang sangat membutuhkannya, saudara. Nah, kita lihat ini juga jelas tidak terlalu banyak perdebatan, saudara. Materai yang keempat, ayat 6, ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suatu makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi penunggang kuda hijau kuning, atau diterjemahkan juga kadang kuda yang pucat, saudara ya, itu melambangkan kematian, maut dan kerajaan maut itu mengikutinya. Jadi terjadi kematian tragis, ya, yang tidak wajar dalam segala bentuk, bisa dengan pedang, bisa dengan kelaparan, bisa dengan sampar, bisa dengan juga binatang buas, saudara. Ya, tetapi ada batasannya, saudara. 1/4 bumi, ya, yang memang diizinkan, ya, untuk mengalami kematian ini, gitu. Ya, yang memang satu skala yang cukup besar, ya, yang mungkin belum pernah terjadi, tapi nanti akan terjadi, saudara. Kematian dalam skala yang besar. Hanya, saudara, kehancuran atau yang terjadi itu masih di dalam kendali Tuhan, ya. Tidak lebih daripada yang Tuhan izinkan di situ. Makanya ini dibatasi hanya sampai 1/4 bumi saja, ya. Ada batasan yang Tuhan tetapkan di situ. Mereka tidak bisa melebihi batasan yang Tuhan sudah berikan itu. Nah, sudah kuda 1, 2, 3, dan 4 ini, ya, kalau kita melihatnya dalam satu kerangka, di dalam kerangkanya Matius 24 itu, ini memang berisi satu malapetaka. Kecuali saudara menafsirkan kuda putih di materai pertama adalah antikris, maka itu agak terlepas sedikit, saudara ya. Jadi tidak masalah saudara mau melihatnya seperti apa. Nah, materai yang ke-5 dan 6 yang selanjutnya ini menggambarkan kondisi orang percaya dan nasib daripada penganiaya orang percaya ini. Ayat 9, 10, dan 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, aku melihat di bawah mezbah. Di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, dikatakan ada jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah.
Ini menggambarkan kematian orang-orang percaya, ya, yang setia karena kesaksian, karena firman. Mereka mati sebagai korban, gitu ya, mengorbankan darah untuk iman mereka, saudara. Dan ini gambaran memang keadaan orang-orang percaya di menjelang akhir zaman nanti. Sampai kapan mereka akan meratap? Sampai kapan mereka akan menderita, saudara? Jawabannya cukup mengejutkan, saudara, karena anak domba tidak langsung bertindak menolong mereka. Tidak langsung melepaskan mereka dari penderitaan itu, dari penganiayaan, pembunuhan itu. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang percaya diminta menunggu sedikit lagi sampai jumlah orang-orang benar yang dibunuh itu genap jumlahnya, saudara. Dan kita nggak tahu jumlahnya berapa, saudara. Tapi yang dibutuhkan di situ adalah ketekunan di dalam memikul semua itu, menanggung penderitaan sampai genap waktunya, sampai jumlah itu genap, saudara. Ya, bagi mereka yang bertahan, saudara, ya, mereka dikatakan diberikan sehelai jubah putih. Ya, di dalam ketekunan mereka itu, mereka mendapat jubah putih sebagai simbol kemenangan dan kekudusan, saudara. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya dengan orang-orang yang menganiaya mereka? Tuhan akhirnya, saudara, bagaimanapun Tuhan menjawab doa orang benar. Bukan Tuhan mengabaikan penderitaan orang benar, tapi Tuhan menjawab doa orang benar, dan Tuhan memastikan orang-orang yang menganiaya itu Tuhan akan membalas, saudara. Ya. Jadi kematian orang-orang yang martir ini Tuhan akan membalaskan kepada mereka yang menganiaya dan membuat orang percaya martir ini. Maka di bagian terakhir sudah dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karang rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Sudah, bahasa yang dipakai ini kan kosmis, ya, malapetaka kosmis. Gempa bumi yang hebat, matahari hitam, bulan merah bagaikan darah, bintang berjatuhan, langit itu menyusut seperti gulungan kitab. Ini semua bahasa malapetaka kosmis, ya. Dan itu menunjukkan penghakiman terakhir tiba. Murka Allah tiba terhadap musuh-musuh Allah, ya. Dan itu juga menunjukkan sekaligus hancurnya langit bumi yang pertama, yang nanti akan muncul langit bumi yang baru di situ. Nah, orang-orang Kristen, ya, yang setia, yang melayani Tuhan, itu menjadi awal keselamatan. Ya, tapi bagi mereka yang menentang Tuhan, penganiaya orang percaya, itu adalah penghakiman, dan itu penghukuman yang mengerikan sekali, saudara. Mereka tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat bersembunyi. Mereka tidak mungkin bisa menghindar dari murka Tuhan, dari penghakiman dan penghukuman. Mereka hanya bisa mengemis kepada gunung, kepada batu, supaya mereka itu bisa menjatuhi mereka. Gunung-gunung batu itu bisa menjatuhi, menimpa mereka, menyembunyikan mereka daripada berhadapan dengan Tuhan, saudara. Ya, sehingga mereka, gambaran ini, mereka tidak bisa bertahan sekecil apapun, sebesar apapun di hadapan Tuhan. Mereka lebih baik minta gunung itu semua menimpa mereka. Ya, mereka mengemis kepada itu. Itu gambaran satu seruan putus asa, seruan ratapan yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Maka mereka bertanya, siapakah yang dapat bertahan di hadapan anak domba itu? Siapa yang bisa bertahan, saudara? Enggak ada satu pun manusia yang bisa bertahan
di hadapan murka penghakiman dan penghukuman Allah itu. Saudara sekalian, semua ya dari Matius 1 sampai 6 ini semua yang dikatakan di Wahyu maupun dikhotbahkan di dalam khotbah akhir zaman oleh Yesus Kristus pasti akan terjadi, saudara. Ya, apakah orang Kristen akan kebal? Tidak, saudara. Ya, Matius tadi kelima itu memperlihatkan ada jiwa-jiwa orang benar tuh di bawah mezbah dikorbankan. Jadi orang Kristen tidak akan kebal, ya, untuk apa yang terjadi itu. Mereka tidak akan diambil dari dunia untuk menghindari penderitaan, ya. Seperti yang mungkin ada perlihatkan kepada saudara, ya. Ini 4 materi seperti ini, saudara. Mungkin pernah melihat ini, ya. Ada kalau tentang kerajaan Allah datang, ini ada 4 pandangan, saudara, kan. Ada post tribulation premillennialism. Ada juga yang kedua ini dispensationalism premillennialism, ya. Ada post millennialism dan ada amillennialism, ya. Jadi misalnya kalau ini tribulation, masa kesusahan besar. Ada yang pandangan kedua ini mengatakan orang percaya itu nggak akan mengalami penderitaan itu, kesusahan besar. Karena apa? Karena mereka akan diangkat, ya. Jadi kalau gambar salib ini adalah kedatangan Kristus yang pertama, nanti Kristus datang akan dalam bentuk 2 kali menurut pandangan dispensasionalis, ya. Kristus datang pertama kali untuk mengangkat gereja, ada terjadi pengangkatan rapture, baru terjadi masa kesusahan besar. Nanti setelah masa kesusahan besar, Kristus datang lagi dengan gereja. Baru dimulai kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, baru ada penghakiman terakhir. Nah, ini kalau melihat apa yang dikatakan Kristus, apa yang diperlihatkan kepada Yohanes di Wahyu 6, ini sepertinya sulit kita bisa terima. Karena orang Kristen tidak kebal dengan masa tribulasi, masa kesusahan besar ini. Saudara, orang reform ada di mana? Orang Injili kebanyakan ada di amillennialism. Kristus datang digambarkan dengan salib. Sekarang ini adalah kerajaan 1000 tahun berjalan. Nanti akan sebelum kedatangan Kristus dan penghakiman ada masa kesusahan besar yang akan dialami oleh orang-orang percaya juga. Jadi saudara sekalian, bagi kita sekali lagi tidak ada kebal. Mungkin bahkan kita ini ya, faktanya mungkin bisa lebih menderita daripada yang lain karena iman kita kepada Kristus. Seperti yang Paulus gambarkan, ini adalah seperti sakit bersalin, ya. Sakit persalinan yang berlanjut sampai Kristus datang kembali. Paulus dalam Roma 8 ayat 22 pernah mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, ya. Jadi masa tribulasi itu bagi orang Kristen itu digambarkan seperti rasa sakit bersalin, gitu ya. Namun saudara, kesulitan, kesengsaraan ini tidak akan berlanjut selamanya. Ya, satu hari Kristus akan kembali mengakhiri semua penderitaan umatnya dan melaksanakan penghakiman yang terakhir atas dunia ini. Maka kalau kita melihat di Matius, ya, di ayat 29 sampai 31 itu mencatat segera sesudah siksaan atau rasa sakit bersalin itu akan tampak anak manusia di langit untuk melaksanakan penghakiman terakhir dan menyempurnakan kerajaannya. Saudara, inilah kira-kira 6 materai yang disingkapkan kepada Yohanes untuk kita mengerti dan kita paralelkan dengan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu. Biar ini boleh meneguhkan iman kita, meskipun kita akan mengalami itu semua, tapi itu semua di dalam batasan Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan tentukan, dan pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan kita, memberi kemenangan kepada kita, dan Dia akan menghakimi orang-orang yang menganiaya orang-orang yang mengikut Dia. Dan pada akhirnya orang Kristen adalah orang yang menang, saudara. Biar Tuhan memberkati di dalam iman kita yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, kita belajar bertekun, menantikan Kristus datang dalam iman kita yang setia, sehingga kita boleh masuk
ke dalam kerajaannya yang disempurnakan nanti. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.